Yang pertama, peluang waralaba di bidang makanan. Makanan merupakan kebutuhan pokok atau primer yang selalu dicari oleh konsumen kapan saja dan di mana saja, terutama jenis makanan ringan atau cemilan yang seolah tidak ada matinya. Berbagai brand makanan hadir dengan menawarkan aneka jenis makanan yang bisa kita pilih sesuai dengan target pasar kita. Yang kedua, di bidang minuman ya, bisnis waralaba minuman memang selalu dibutuhkan dan menguntungkan. Jualan air itu pasti untungnya banyak. Saya tanya teman-teman, misalkan kayak selevel Soto Abbas ya, dia jual teh itu 4.000, itu modalnya cuma 500 gitu. Menurut teman-teman yang bidang kuliner, saya juga tidak paham, saya tidak pernah kuliner ya. Untuk yang usaha yang middle down, menengah ke bawah, level depot atau apapun, iya, itu BEP-nya kurang lebih 40%, maksimal 40 sen. Sedangkan untuk yang level ya, levelnya semacam restoran yang ada PPN-nya, misalkan apa, rumah makan sederhana, rumah makan Padang Legenda ya, itu untuk makanan BEP-nya tidak lebih dari 28%. Kalau makanan itu kita jual 10.000, modalnya itu tidak lebih dari 2.800, saudara-saudara. Iya, jenis minuman yang selalu dicari oleh konsumen diantaranya adalah kopi kekinian ya sekarang, nyoklat, es teh dengan beberapa varian, Thai tea misalkan, jasmine tea dan lain-lain ya. Yang ketiga adalah minimarket ya. Kalau kita sudah ngomong minimarket ini pasti kita harus memiliki modal yang lumayan besar. Jika kita memiliki modal besar, coba kita memilih bisnis minimarket sebagai waralaba. Kalau zaman dulu kita lihat Indomaret dengan Alfa itu kan harus ada peraturan jaraknya berapa ratus meter. Sekarang ada hadapan, bahkan nggak usah ngomong Alfa dengan Indomaret, Indomaret dengan Indomaret aja loh, kadang dalam satu jalan itu ada beberapa. Iya, di mana bisnis minimarket ini tetap menguntungkan karena menyediakan berbagai jenis kebutuhan sehari-hari, sehingga pasti akan dicari oleh konsumen. Tapi minimarket ini mini ya ini ya Pak ya. Ini kan tidak harus modal besar seperti hanya Indomaret atau Seven Up atau Alfa, terus apa Alfamidi, Superindo. Tapi banyak yang kecil-kecil dan tetap eksis, yaitu minimarket Madura. Dia buka 26 jam. Jadi sudah tidak 24 jam lagi, 26 jam. Jadi dia buka terus ya. Kata teman-teman yang Madura itu, rezeki gajah itu tidak akan dimakan semut, dan rezeki semut juga tidak akan dimakan gajah. Jadi mereka yakin Gusti Allah ini paling rezeki di tiap-tiap insan ini dengan adil. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, itu luar biasa. Kadang zaman dulu ya orang jualan bensin eceran itu biasanya kan agak jauh dari SPBU. Sekarang pun loh, hanya berapa langkah dari SPBU ada yang jual bensin eceran. Kadang dia memanfaatkan momentum, misalkan wantri males, orang jalannya sudah ngisi eceran aja, satu, dua kan gitu aja. Dan itu peluang. Masya Allah, luar biasa. Yang keempat, bisnis ekspedisi pengiriman barang ya teman-teman. Jumlah pelaku bisnis online di Indonesia saat ini semakin meningkat. Tentunya bisnis online tersebut membutuhkan ekspedisi pengiriman barang untuk memudahkan pengantaran barang hingga tiba di alamat konsumen. Untuk itulah kita bisa membuka bisnis ekspedisi pengiriman barang secara waralaba. Yang kelima ya, bisnis pendidikan. Ini PPT ini kan saya tulis, ini kan sebelum pandemi ya, saya ajarkan dari tahun ke tahun ya. Saat ini bisnis pendidikan itu yang untuk apa? Yang untuk misalkan LBB, les tambahan di luar jam sekolah ya. Sekarang sudah peluangnya sudah semakin sedikit, semakin parah. Karena anak-anak kita atau orang-orang itu kan bisa belajar lewat internet langsung. Banyak tutorial, ya banyak tools-tool yang ada di YouTube, bahkan ada di TikTok, lebih padat, lebih jelas ya. Sehingga menurut saya waralaba bimbingan belajar ini sudah tidak layak. Kita lihat punya Pak Purdi ya, Primagama itu diambil alih. Sekarang juga gulung tikar lah, gulung tikar. Waralaba memiliki dua jenis, yaitu pertama product and brand franchise dan bisnis format franchise. Pada jenis pertama ialah produk dan trade franchise. Franchisor memberi
memberikan lisensi kepada franchisee untuk menjual produk dari franchisor. Misalnya seperti dealer mobil, SPBU ya. Yang kedua, bisnis format franchise. Franchisor memberikan seluruh konsep bisnis mulai dari strategi pemasaran, pedoman sampai dengan standar pengoperasian. Sehingga identitas dari franchisor tersebut tidak akan hilang dari franchisee. Biasanya dapat kita temukan pada fast food restoran, hotel, bisnis minuman, dan lain sebagainya. Bisnis waralaba ini memiliki keunggulan dan kerugian ya, atau kelemahan. Keunggulan dari bisnis waralaba yang pertama adalah manajemen bisnisnya sudah terbentuk. Bisnis waralaba biasanya sudah mempunyai manajemen yang berjalan baik. Setelah bergabung, panjenengan bisa langsung praktek di lokasi yang baru yang jenengan pilih. Yang kedua, keunggulan kedua adalah modalnya relatif kecil. Kita bisa memiliki bisnis dengan modal kecil hanya dengan bergabung bersama bisnis waralaba. Misalkan di bakso langganan saya di depannya Puri Indah itu kan ada bakso Cak Gimun. Itu 5 juta. Sudah dapat gerobak dan isinya, berikut apapun. Itu kan modal kecil. Tinggal jaga aja, cari karyawan boleh, dijaga sendiri boleh, barang-barang dari mereka semua. Mungkin kalau kita punya warkop misalkan atau kedai minuman ya, bisa kita tambahi waralaba bakso tersebut. Yang keunggulan ketiga adalah memiliki brand yang terkenal. Bisnis waralaba kebanyakan sudah memiliki brand terkenal di kalangan masyarakat, sehingga dapat memudahkan kita untuk berpromosi serta memperoleh konsumen baru. Keunggulan yang keempat adalah manajemen keuangan yang mudah. Bisnis dengan sistem waralaba memang sudah memiliki mitra, sehingga manajemen keuangan di dalamnya sudah diatur dengan baik. Biasanya sistem keuangannya ada 3. Sistem keuangan asli, sistem keuangan untuk bank itu biasanya diaping ya, supaya nanti dapat kredit besar. Ya, istilahnya digoreng ya mungkin. Yang ketiga, bisnisnya dibuat kecil transaksinya. Ini kan berhubungan dengan pajak. Oke, jadi ada 3 macam. Dan itu manajemen keuangannya sudah diatur dengan baik. Hal ini dapat memudahkan para pelaku bisnis untuk mengatur manajemen keuangan secara lebih mudah. Keunggulan yang kelima adalah dukungan franchisor dan kerjasama partner. Pihak partner akan memberikan suplai bahan baku, cara pembuatan produk, hingga strategi marketing. Pihak waralaba sebagai pemegang lisensi waralaba, pihak franchisor sebagai pemegang lisensi waralaba juga akan memberikan pelatihan khusus serta kiat sukses bagi setiap mitranya. Keunggulan berikutnya adalah resiko rugi yang minim. Dengan memiliki nama brand yang sudah misuwur atau sudah terkenal di masyarakat, sehingga untuk mencari konsumen dan meningkatkan penjualan dapat dilakukan secara lebih mudah. Hal ini tentu membuat resiko rugi sangat minim dibandingkan bisnis pribadi. Tidak heran sistem waralaba ini banyak diminati oleh masyarakat, terutama bagi pemula, pensiunan ya yang baru memulai usaha. Selain keunggulan, bisnis waralaba juga memiliki kekurangan. Walaupun penggunaan bisnis waralaba ini bisa mendatangkan banyak keuntungan, pada sisi lainnya jenengan menjadi kurang berkembang karena hanya berbisnis dengan produk yang sudah terkenal. Apabila jenengan adalah orang yang sebenarnya ya ini ya, senang mengambil resiko, emang berjiwa entrepreneur ya, berjiwa entrepreneur atau pengambil resiko dalam melakukan segala hal, suatu hal misalkan. Bisnis waralaba ini menjadi kurang menantang bagi jenengan karena hanya memasarkan produknya saja tanpa kita memahami, tanpa melewati serangkaian proses seperti membuat iklan, membuat resep minuman, membuat konsep penjualan, terus bagaimana kita kulaan ya, HPP kita berapa ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah waralaba saya bahas tentang kemitraan. Banyak kemitraan, misalkan kemitraan Soto Abbas, kemitraan ayam bakar Pak D itu kan kemitraan. Mereka bukan waralaba. Pemilik atau owner dari bisnis tersebut adalah adik kelas saya, mereka sahabat saya. Dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 97 di dalam pasal 1 menyebutkan
bahwa kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan adalah kerjasama di antara dua pihak atau lebih dalam mengelola dan mengoperasikan bisnis bersama demi mencapai keuntungan. Dari pemerintahan Australia, bisnis Australia Government, terdapat 3 jenis kemitraan, yaitu pertama adalah General Partnership, Limited Partnership, dan Incorporated Limited Partnership.